Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi ketegaklurusan dan kesejajaran pada mata kuliah Geometri Euclid. Perlu diketahui bahwa saat ini publik sedang diramaikan dengan adanya wabah virus corona ya, ataupun yang sekarang ini disebut dinamai dengan COVID-19 gitu ya, yang mengakibatkan sebagian peserta didik itu diliburkan ya, nggak tahu sebagian atau seluruhnya mungkin ya, selama kurang lebih 2 minggu. Meski demikian, para mahasiswa meskipun tidak bisa melaksanakan perkuliahan tatap muka, mari kita optimalkan dengan media yang ada. Semoga dengan adanya ini kita bisa memaksimalkan pembelajaran demi tercapainya tujuan pembelajaran seperti itu. Oke, perlu diketahui bahwa belajar geometri Euclid kali ini kita sudah sekarang ditemani oleh ahlinya, ini Bapak Euclid sendiri sebagai yang menemukannya gitu ya. Jadi kita harus harus serius lah belajarnya ya, seperti itu. Baik, langsung saja kita mulai dari definisi 3.1 tentang sudut-sudut bersisihan. Sudut-sudut bersisihan, misalkan sudut ABC dengan sudut CBD, ya, ABC, dan ceritanya dua sudut ini adalah bersisihan. Merupakan dua sudut yang mempunyai titik sudut yang sama. Jadi bersisihan itu kata kuncinya adalah mempunyai titik sudut yang sama, itu yang pertama. Dan kaki sekutu sinar BC, dan BC adalah sebagai kaki sekutu. Sekutu itu artinya apa ya? Jadi ya mungkin di sini bersama lah ya, maksudnya gitu ya, sama-sama ya. Nah, di sini posisi BC itu adalah sekutu gitu, yang diantara sinar BA dan sinar BD. Nah, inilah yang disebut dengan sudut yang bersisihan. Bersisihan ini mempunyai titik sudut yang sama, yaitu titik B, dan si BC ini adalah sinar sekutu antara sudut ABC dan sudut ABD, seperti kurang lebih seperti. Dan ini juga sama. Ini juga bersisihan. Atau kita mudahnya apa ya? Sebutannya mungkin bertetangga mungkin ya, bertetangga. Pokoknya poin utamanya harus punya titik sudut yang sama dan mempunyai sinar sekutu, seperti itu. Ya pastilah ya, kalau ada titik sudut yang sama ya pasti punya sinar sekutu. Jelas ya? Nah, itulah sidit lagi. Sudut bersisihan. Oke, selanjutnya masuk pada teorema. Oke, sekedar informasi bahwa ingat ya, kalau definisi tidak harus kita buktikan, tapi harus kita sepakati. Mau nggak mau kita sepakati. Kenapa bersisihan? Ya sudah disepakati dari sana bersisihan ya. Kalau saya sih pengennya sudut-sudut bertetangga ya, tapi ya mau gimana lagi? Ya, saya harus taat aturan seperti itu. Nah, sekarang masuk pada teorema. Nah, kalau untuk teorema ini mesti kita buktikan kebenarannya. Misal, jika dua garis berpotongan dan membentuk sudut-sudut bersisihan yang kongruen. Nah, ini penting ya, sudut-sudut bersisihan yang kongruen, maka garis-garis itu saling tegak lurus gitu ya. Ada dua garis, ada dua garis berpotongan dan membentuk sudut-sudut bersisihan yang sama. Nah, misalkan ini sudut yang bersisihan ya. Ini sudut yang bersisihan. Ini juga sudut yang bersisihan. Ini sama ya sudutnya. Maka garis itu akan tegak lurus seperti itu. Kita juga bisa ngeliat ya, sepintas ini sudah. Tapi tetap kalau yang namanya pembuktian kita nggak bisa, oh ini udah tegak lurus ya, nggak bisa gitulah. Harus didasarkan pada teorema ataupun definisi ataupun aksioma yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi membuktikan itu harus ada dasarnya atau ada landasannya, kurang lebih seperti itu. Misalkan kita namai dulu ya, garisnya, misalkan ini A, ini garis, ini berpotongannya di B, umpamanya ini adalah C dan misalkan D, seperti itu. Nah, poin utama pada teorema ini adalah kita tahu bahwa garis AB itu berpotongan dengan garis CD gitu ya. Nah, ini jelas ya. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua, nah ini yang akan jadikan poin utama nih. Poin kedua adalah
sudut-sudut yang bersisihan itu kongruen. Nah, jadi ini mereka bersisihan, bertetangga dan posisinya kongruen gitu ya. Jadi sudut ABC itu kongruen dengan sudut ABD seperti itu. Ya, ini kongruen ya. Kemudian yang mesti kita buktikan adalah maka garis-garis itu saling tegak lurus. Garis mana? Ya, garis AB dengan garis CD itu kita harus buktikan bahwa ini tegak lurus. Nah, ini kita harus buktikan. Ini tegak lurus. Oke, baik kita jawab. Jawab. Baik. Yang pertama, kita tahu bahwa kita memanfaatkan apa yang diketahui, yaitu bahwa sudut ABC kongruen dengan sudut ABD. Karena kongruen, maka ukurannya pasti sama. Ukuran sudut ABC itu pasti sama dengan ukuran sudut ABD. Jelas ya? Nah, ini ada definisi berapa? Aduh, saya lupa lagi ya. Definisi tentang sudut lah seperti itu yang awal-awal. Oke, selanjutnya kita tahu bahwa gunakan definisi jumlah sudut. Nah, kalau ini bisa kita jumlahkan ya, bahwa ABC dengan ABD itu kalau dijumlahkan menjadi, nah, coba lihat, sudut ABC tambah sudut ABD itu kalau kita jumlahkan hasilnya adalah sudut CBD. CBD. Ini menjadi sudut CBD. Di mana sudut CBD itu besar sudutnya merupakan sudut lurus. Nah, karena sudut lurus berarti besar sudutnya adalah 180 derajat. Nah, karena ukuran sudutnya 180 derajat, maka bisa kita tulis seperti ini. Sudut ABC tambah sudut ABD itu hasilnya adalah 180 derajat. Sudut ABC itu berdasarkan keterangan sebelumnya. Nah, ini ukuran sudut ABC. Ukuran sudut ABC. Nah, kita pakai ukuran saja ya. Ini maaf ini tadi harusnya pakai ukuran ya ini. Ukuran sudut ABC itu ukuran sudut ABC itu sama dengan ukuran ABD. Berarti ABC yang ini akan saya substitusi atau saya ganti dengan ABD. Berarti apa? MABC sama saja dengan MABD. Ataupun ukuran sudut ABD ditambah ukuran sudut ABD itu hasilnya 180 derajat. Kita pindah ke sini ya. Nah, pindah ke sini. Berarti kalau X tambah X 2X, kalau A tambah A 2A, berarti kalau ukuran sudut ABD ditambah ukuran sudut ABD, maka hasilnya adalah 2 kali ukuran sudut ABD yang hasilnya 180 derajat. Berarti ukuran sudut ABD itu adalah 180 derajat bagi 2, berarti berapa? 90 derajat. Oke, ya. Sekarang kita merujuk kepada definisi dua garis yang tegak lurus ya. Ini ada di definisi 1.7. Nah, bunyinya seperti ini kurang lebih. Dua garis dikatakan saling tegak lurus jika dua garis itu berpotongan. Oke, ini berpotongan ya. Mana? Nah, ini tadi sudah kita bahas. Ini berpotongan. Berpotongan dan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat. Karena ini berpotongan dan terbukti 90 derajat, maka dapat disimpulkan bahwa garis apa ini? Garis AB itu tegak lurus dengan garis CD. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sudah ya terbukti.